Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Wijaya, mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia, kelas Hukum Bisnis tahun 2022. Dalam kesempatan ini, saya mencoba menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, tentang industri keuangan non-bank. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang anjak piutang atau factoring. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri atau luar negeri. Anjak piutang atau factoring adalah suatu transaksi keuangan waktu perusahaan menjual piutang atau misalnya tagihan dengan memberikan suatu diskon. Dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, lembaga anjak piutang secara resmi dimulai dan dikembangkan dengan dikeluarkannya Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK titik 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK titik 01 tahun 2000, kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 172/KMK titik 06/2002. Pihak-pihak anjak piutang. Pada umumnya, transaksi anjak piutang setidak-tidaknya melibatkan 3 pihak utama, antara lain faktor, klien, dan konsumen, yang apabila diuraikan, maka masing-masing penjelasannya sebagai berikut. 1. Faktor adalah perusahaan anjak piutang yang akan membeli piutang dari perusahaan yang membutuhkan atau klien. Yang kedua, klien adalah orang atau badan hukum yang akan menjual tagihannya kepada faktor melalui suatu perjanjian. Yang ketiga, konsumen atau nasabah, yakni orang atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli dengan klien yang menyepakati pembayarannya tersebut diserahkan bukan kepada klien, namun kepada faktor. Piutang perdagangan menurut Munir Wadi yang sering digunakan sebagai objek anjak piutang yakni 1. Piutang atau tagihan berdasarkan invoice suatu perusahaan yang belum jatuh tempo. Kedua, piutang yang timbul dari surat berharga yang belum jatuh tempo. Yang ketiga, piutang yang timbul dari proses pengiriman barang sebagai pengganti letter of credit. Yang keempat, piutang atas tagihan tertentu yang belum jatuh tempo seperti kredit card, travel, berang.
Anjak piutang atau factoring memberikan sumbangsi yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha, yakni A. Menurunkan biaya produksi perusahaan, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan klien. Lalu, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Lalu meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba mulai peningkatan perputaran modal kerja. Kemudian menghilangkan ancaman kerugian baik terjadi kredit macet, resiko kredit macet, dan dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Manfaat anjak piutang yaitu menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Kemudian jenis fasilitas anjak piutang berdasarkan pemberitahuan, yaitu disclosed dan undisclosed. Berdasarkan penanggungan resiko, with resource dan without resource. Berdasarkan pelayanan pelanggan, yaitu full service factoring, resource factoring, bulk factoring, maturity factoring, dan advance payment. Berdasarkan wilayah, domestic factoring dan international factoring. Mekanisme anjak piutang yaitu disclosed factoring, yaitu penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan pengetahuan debitur. Untuk undisclosed factoring, yaitu penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa pengetahuan debitur atau notifikasi kepada customer. With and without resource. With resource, bila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur, dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Sedangkan without resource, bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Factoring berdasarkan pelayanan, yaitu full service factoring, di mana dia memberikan semua jenis fasilitas pembiayaan dan non pembiayaan. Resource factoring memberikan semua fasilitas kecuali proteksi risiko tidak diterima tagihan. Bulk factoring, jasa yang diberikan hanya pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo. Maturity factoring, fasilitas yang diberikan perlindungan kredit dan pengurus penjualan. Advance payment,
Pembayaran dilaksanakan saat jatuh tempo sebesar 80% dikalikan dengan nilai faktur. Tujuan notifikasi yaitu menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang. Lalu mencegah adanya perubahan dalam kontrak. Lalu memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan. Disclose factoring yaitu supplier atau klien melakukan penjualan kepada customer atau debitur, lalu menyerahkan kontrak ke perusahaan anjak piutang atau factory. Kemudian supplier juga memberikan pemberitahuan kepada customer dan debitur. Lalu customer memberitahukan kepada perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembayaran yang dilakukan oleh supplier sebesar 80%. Setelah mendapatkan pembayaran 80%, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada customer. Dan pada saat customer setelah melakukan pelunasan, maka perusahaan anjak piutang akan mengembalikan 20% kepada supplier. Sedangkan untuk undisclosed factoring, supplier melakukan penjualan kepada customer dan memberikan faktur. Setelah itu supplier memberitahukan kepada perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran, customer juga memberitahukan kepada supplier untuk melakukan pelunasan. Setelah melakukan pelunasan, perusahaan anjak piutang memberikan kopi faktur. Jasa anjak piutang yaitu finance service, yaitu penyediaan pembayaran di muka 60-80% dari total piutang nasabah. Dan ada juga non finance service, yaitu investigasi kredit, sales, ledger, administration and accounting, lalu pengawasan kredit dan penagihannya. Lalu ada juga perlindungan terhadap risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang. Lalu yang berikutnya adalah service charge. Service charge untuk domestik itu 0,5 sampai dengan 1,5%. Sedangkan untuk internasional yaitu 1% sampai dengan 2%. Manfaat anjak piutang yaitu membantu administrasi penjualan dan penagihan. Yang kedua, membantu beban risiko. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Kemudian memperlancar modal kerja, lalu meningkatkan kepercayaan. Selain itu juga
anjak piutang memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Mekanisme anjak piutang internasional yaitu contohnya Indonesia sebagai eksportir, yaitu mengirim barang ke importir, contohnya Jepang. Setelah mengirimkan barang ke importir, eksportir memberikan faktur dan dokumen pengapalan kepada ekspor faktor. Lalu ekspor faktor akan membayar 80% kepada eksportir. Lalu ekspor faktor akan menyerahkan faktur dan dokumen kepada import faktor. Dan import faktor akan memberikan faktur dan dokumen pengapalan kepada importir. Lalu importir akan melakukan pembayaran kepada import faktor. Setelah itu import faktor akan membayarkan 100% kepada import faktor, dan ekspor faktor akan mengembalikan dananya 20% kepada eksportir. Manfaat anjak piutang internasional untuk eksportir: ekspor dengan open account tanpa perlu LC. Yang kedua, penagihan di luar negeri yang lebih baik. Untuk importir dapat menggunakan fasilitas kredit lebih bebas. Yang kedua, penghematan biaya karena tidak menggunakan LC. Biaya anjak piutang yaitu service charge berkaitan dengan pengadministrasian ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lalu service charge internasional dan domestik. Discount charge atau interest charge yaitu berkaitan dengan pembayaran di muka. Yang kedua, ditetapkan dalam prosentase secara tahunan. Yang ketiga, ditetapkan sesuai hasil negosiasi. Informasi yang diperlukan perusahaan anjak piutang adalah riwayat piutang macet klien. Yang kedua, penilaian kredit oleh klien. Yang ketiga, manajemen kredit klien. Yang keempat, sektor industri. Yang kelima, persyaratan kredit. Lalu sifat customer. Lalu pola pembelian customer. Kemudian pengembalian utang. Dan prospek usaha klien. Faktor dalam pemilihan perusahaan factoring yaitu pengalaman dan praktek dagang factoring. Kemudian tenaga manajemen. Lalu kalian pengelola, sistem informasi yang dimiliki, kemudian kinerja perusahaan dalam penyediaan data keuangan atau posisi piutang. Lalu kesanggupan untuk menyediakan cadangan untuk mengantisipasi risiko. Pokok perjanjian factoring yaitu ketentuan umum, keabsahan piutang, pengalihan risiko,
pengalihan piutang, notifikasi, syarat pembayaran, tanggung jawab klien atas debitur, dan jaminan klien. Anjak piutang dibandingkan dengan kredit. Anjak piutang yaitu jual beli piutang, kemudian pengalihan aktiva produktif, memperlancar arus kas, mengubah penjualan kredit menjadi tunai, anggunan tidak mutlak, dan hubungan dengan klien sebagai partner. Sedangkan kredit yaitu proses perkreditan, menimbulkan utang dengan mobilisasi dana tambahan aktiva dalam bentuk kas, memerlukan anggunan, dan kurang membantu administrasi debitur. Mungkin itu yang bisa saya bahas tentang industri keuangan non-bank, terutama adalah anjak piutang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Maulana Wijaya. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.